pertama itu konsep dasar mengenai kelompok kerja. Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert pada tahun 1955 menyatakan bahwa kelompok sebagai kumpulan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu untuk memahami bersama-sama. Berdasarkan dari definisi ini, maka kelompok memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sekumpulan orang yang anggotanya lebih dari dua yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda di setiap individu. Yang kedua, adanya hubungan interaksi atau komunikasi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan bersama. Di kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Karakteristik yang dibahas di bagian ini adalah tahap yang pertama, tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang kedua, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Yang ketiga, norma dalam kelompok kerja. Yang keempat, solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Tersebut sangat mungkin terjadi fluktuasi dalam hal kinerja yang ditunjukkan para anggota kelompok kerja, namun ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. 2. Kelompok kerja yang efektif. Ada 3 pilar utama dari sebuah kerja kelompok, yaitu 1. Pertumbuhan individu, 2. Pekerjaan kelompok, 3. Materi yang ketiga, manajemen konflik dalam kerja kelompok. Yang pertama ada konflik dalam kerja kelompok. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain. Di antaranya berbagai bidang dalam sebuah organisasi maupun di antara anggota di dalam satu bagian tertentu dalam organisasi. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya 1. Konflik antar bawahan di bagian yang sama, 2. Konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, 3. Konflik antar bawahan dan bagian yang berbeda, 4. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, 5. Konflik antar pemimpin dan bagian yang berbeda. Konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik diselesaikan melalui stimulasi kalian bukan hingga menyelesaikan konflik. Namun jika kita perhatikan secara seksama, ketika pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik dan tepat. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi. 1. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 2. Proses terjadinya komunikasi. 3. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. 4. Komunikasi informal dalam organisasi.
Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Mengelola komunikasi dalam organisasi, yang pertama meminimalkan hambatan komunikasi, yang kedua meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. Meminimalkan hambatan komunikasi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian proses komunikasi, kadangkala terdapat berbagai hambatan dalam komunikasi sehingga pesan atau informasi yang diinginkan atau yang ingin disampaikan mengalami kesalahan. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. Setelah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi dikenali, maka perlu diupayakan kemudian adalah bagaimana komunikasi bisa ditingkatkan efektivitasnya. Komunikasi dan teknologi informasi, yang pertama sistem informasi formal, yang kedua teknologi informasi yang bersifat personal. Sistem informasi formal adalah berbagai jenis sistem yang telah dibuat untuk membantu proses komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi, khususnya dalam organisasi bisnis, baik antar personal dalam organisasi, antar bagian dalam organisasi, maupun dengan pihak-pihak lain dan di luar organisasi. Adapun kesimpulan yang kami dapat yaitu kelompok kerja dan komunikasi sebagai salah satu kunci agar fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Kelompok kerja dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal dengan cakupan yang berbeda. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberitahu, tukar informasi, isyarat, atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses sepihak. Sekian video yang kami paparkan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.